Selamat datang di channel Nalar Yoga. Mengapa tubuh tiba-tiba lemah saat emosi memuncak? Kelemahan tubuh saat emosi memuncak disebabkan oleh respons fisiologis alami tubuh terhadap emosi intens, yang dikenal sebagai respons lawan atau lari. Saat emosi memuncak, otak, khususnya hipotalamus, memicu pelepasan adrenalin dan kortisol melalui sistem saraf simpatik. Adrenalin menius energi untuk avsättas respons cepat mempercepat intensiteten. Nomor skirvig semratan dapat kailangan otot, penurunan glukosid, dan kranium sekali puncak emos. Tubuh menggunakan banyak energi untuk merespons stres emosional yang dapat menyebabkan perasaan lelah dan cemas setelahnya. Adrenalin dan kortisol adalah hormon stres utama yang dilepaskan tubuh saat menghadapi situasi emosional yang intens. Mereka memainkan peran penting dalam respons tubuh terhadap stres dan emosi yang kuat. Adrenalin memberikan dorongan energi awal yang cepat. Ia meningkatkan detak jantung, memperluas pupil mata, dan meningkatkan kewaspadaan tubuh untuk menghadapi ancaman atau situasi intens. Kortisol yang dilepaskan dalam jangka waktu lebih lama memiliki efek yang lebih kompleks. Ia mengganggu metabolisme tubuh, menekan sistem kekebalan tubuh, dan dapat menyebabkan kelelahan otot serta perubahan suasana hati. Pelepasan hormon-hormon ini secara berlebihan, terutama dalam jangka panjang, dapat menguras cadangan energi tubuh. Ini menyebabkan kelemahan kronis, gangguan tidur, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Paparan stres kronis dapat menyebabkan kelelahan adrenal atau adrenal fatigue, kondisi di mana kelenjar adrenal tidak dapat menghasilkan hormon stres yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Emosi seperti kemarahan atau kecemasan dapat menguras aliran darah ke otot-otot non-vital, menyebabkan sensasi lemah atau tremor. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis juga dapat mengganggu pola tidur, nafsu makan, dan suasana hati, yang semuanya dapat berkontribusi pada klimatisik. Progresi kelelahan adrenal melibatkan penurunan hormon seperti kortisol dan DEA yang dapat diamati dalam tahap dari normal hingga gagal. Siklus stres dan faktor saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kelenjar. Di Indonesia, tekanan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat kelemahan emosional saat emosi memuncak. Mari kita analisis bagaimana norma-norma budaya seperti harapan keluarga dan budaya kerja keras berkontribusi pada fenomena ini. Tekanan sosial muncul dari ekspektasi keluarga untuk sukses, prestasi akademik, atau kesejahteraan ekonomi. Budaya kerja keras yang kuat di masyarakat Indonesia juga menuntut individu untuk terus produktif, yang dapat menimbulkan stres kronis ketika emosi intens seperti kemarahan atau kecemasan muncul. Konsep gotong royong yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, meskipun positif, juga dapat menciptakan tekanan untuk selalu berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Ketika individu gagal memenuhi norma ini, hal itu dapat memicu respons fisiologis yang intens, memperburuk kelemahan tubuh selama emosi memuncak. Penelitian etnopsikologi di Indonesia menunjukkan bahwa individu yang merasa terbebani oleh norma budaya lebih rentan mengalami kelelahan emosional kronis. Respons fight or flight yang dipicu oleh tekanan sosial dapat menguras energi tubuh lebih cepat, menyebabkan kelemahan fisik yang berlangsung lama. Ini menekankan pentingnya memahami konteks budaya dalam kesehatan mental. Mari kita lihat statistik dan dampak kesehatan mental terkait kelemahan tubuh saat emosi memuncak. Data dari WHO menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan mental, di mana 15% kasus ini terkait langsung dengan kelemahan fisik yang disebabkan oleh stres emosional. Ini mencerminkan skala global masalah kesehatan mental yang semakin mendesak. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa 25% orang berusia 19-49 tahun melaporkan kelelahan emosional, yang merupakan peningkatan signifikan dari 20% pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan bagaimana masalah kesehatan mental semakin meluas di masyarakat kita. Data ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kelemahan tubuh akibat emosi memuncak merupakan masalah kesehatan mental yang sangat signifikan dan semakin meningkat. Dampaknya meliputi berbagai gejala fisik, mental, emosional, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Survei di Jakarta menunjukkan bahwa 40% mengalami kelemahan tubuh saat rapat intens, dengan gejala seperti pusing dan kelelahan otot yang muncul tiba-tiba.
Pekerja kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, melaporkan kelelahan emosional akut selama lonjakan kasus COVID-19. Emosi kecemasan yang intens memicu kelemahan fisik yang bisa berlangsung berjam-jam, mengganggu kemampuan kerja dan kesehatan secara keseluruhan. Kasus-kasus ini menyoroti dampak nyata dari stres emosional pada kesehatan fisik, di mana tekanan dari berbagai tuntutan kerja dapat menyebabkan kelelahan yang mendalam. Pentingnya manajemen stres di tempat kerja menjadi sangat jelas untuk mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Pendidikan kesehatan mental di sekolah dan masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen emosi. Salah satu cara untuk mempromosikan kesadaran adalah dengan menjadi perusahaan bebas stigma dan mendidik tentang kondisi kesehatan mental. Langkah-langkah seperti berbicara tentang kesehatan mental, pelatihan yang sesuai, kurikulum kesehatan mental, sumber daya untuk siswa, dan dukungan untuk guru sangat efektif dalam pendidikan sekolah. Tren positif adalah integrasi teknologi dalam kesehatan mental, seperti aplikasi yang memantau kadar kortisol dan memberikan terapi online. 6 strategi untuk regulasi emosi di lingkungan korporat, termasuk mindfulness dan manajemen stres, membantu mencegah kelelahan emosional. Dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan akses ke sumber daya yang tepat, kita dapat mengurangi insiden kelelahan emosional dan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.